wabarakatuh. Bonjour. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan tentang divisi bahasa internasional. Jadi divisi bahasa internasional ini adalah satu divisi yang terdiri dari beberapa bahasa. Ada le français, arabe, anglais, Deutsch, puis japonais et à la prochaine peut-être il y a le chinois. Kami bersinergi di sini untuk mengembangkan bahasa asing yang dibawahi oleh Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Di channel kami ini, di forum kami, insya Allah akan tersajikan beberapa program-program yang berkaitan dengan pengembangan bahasa sebagai bahasa internasional yang akan memperkuat kompetensi bagi para siswa-siswa dan juga oleh guru-guru yang akan mengadakan beberapa webinar terkait tentang bahasa internasional. Silahkan menyaksikan profil dari divisi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Madame Hermie, je suis enseignante de français au Mandu Ville Palu. Dans cette occasion, j'ai informé l'importance de parler français. Est-ce que saviez-vous le français? Bien sûr. Le français, c'est une langue internationale qui est très importante parce que dans le monde, il y a beaucoup de pays qui utilisent le français comme de langue pour en communiquer. C'est la deuxième langue. Jadi bahasa Prancis itu adalah salah satu bahasa internasional yang sangat penting untuk dipelajari. C'est très amusant, akan sangat menyenangkan untuk kalian semua parce que le français qui a donné le chance pour nous, pour vous aussi, pour augmenter les compétences de France dans le compétences orales, le compétences écrites. Bien sûr, si Dieu le veut, il y a la chance pour continuer les études en France, si Dieu le veut, insyaallah. Jadi insyaallah dalam pembelajaran bahasa Prancis itu akan sangat memberikan kesempatan buat kalian semua, para pelajar di madrasah, juga guru-guru, untuk meningkatkan kemampuan, kompetensinya, dan untuk meningkatkan skill berbahasa Prancis. Insya Allah bisa mungkin suatu saat akan melanjutkan studi di Prancis. Semoga semuanya bisa terwujud. Ya, merci beaucoup. À bientôt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لماذا نتعلم اللغة العربية في المدرسة؟ أولا لأنها لغة القرآن، فلا يقرأ ولا يفهم القرآن إلا بلغة العربية. ثانيا لأن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عربي، فحب المسلمين إياه يقضي إلى تعلم اللغة العربية. ثالثا لأن صلواتنا المكتوبة والمستحبة كلها بالعربية، ولا يصح للمسلمين أن يقرأ القرآن إلا بالعربية. ورابعا أو أخيرا لأن العربية من إحدى اللغات العالمية يتحدث بها معظم السكان في الشرق الأوسط، وقد كانت العربية من إحدى اللغات المستخدمة في الأمم المتحدة.
Nas'alullah ayyusahhila lana fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I introduce myself? My name is Trisnawati. I came from Singapore or Tasikmalaya. I stay at Taman Mini and then I teach at Mannai, Jakarta. Why we study English? Because English, the first is international language, of course, for us. The second one, by understanding English, we can go around Indonesia. Even though I can go abroad, and then sometimes I always read Al-Quran by English translation and Bahasa Indonesia. And then from understanding by translating Al-Quran by Bahasa Indonesia and English, I can understand many things about that. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cher Monsieur le Directeur Général de l'Éducation islamique, Ministre Religion en Indonésie, Monsieur Prof. Dr. Aj Ali Ramdhani. Que nous respectons le directeur de l'éducation islamique, les enseignants et personnel éducatif au madrasah, Monsieur Dr. Muhammad Zain M. Azir. Que nous respectons les coordinateurs d'enseignants du personnel éducatif de la composante 3, Monsieur Dr. Ainur Rafiq M. Azir. Le responsable sans langue internationale, Monsieur Sepion S. Azir MDD. Tous les responsables langue internationale, arabe, anglais, allemand et japonais. Chers collègues et les participants ce soir, messieurs et mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, louange de la présence que Allah subhanahu wa ta'ala en raison de l'abondance de grâce. N'oubliez pas envoyer de notre salawat et salutations sur le prophète Mohammed, bénédiction, salutation sur lui. Bonsoir, guten Abend, Masal Khair, good evening, ladies and gentlemen. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama mengucapkan basmalah.
Permettez-moi pour lire the arrangement de programme ce webinar ce soir. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan webinar kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan tayangan Indonesia Raya, lalu sambutan oleh Bapak Dr. Ainur Rofik selaku koordinator komponen 3 GTK Madrasah. Lalu diselanjutkan dengan penyampaian materi, selanjutnya pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Baiklah para hadirin yang kami hormati, kita melangkah ke acara berikut yaitu tayangan Indonesia Raya. Diharapkan kepada para peserta untuk mengambil sikap yang siap. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalani tugas
insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah, baiklah kita melanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan le parole de la coordinateur composant 3 enseignants et personnel éducatif ministre de la Religion, Monsieur Dr. Ainur Rafiq. Le parole s'il vous plaît, kepada Bapak disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati teman-teman Kasubdit di Direktorat GTK Madrasah, yang kami hormati para PJ nasional untuk bahasa internasional, yang kami hormati pula teman-teman panitia dan narasumber, Pak Suryo, yang tentunya telah menyiapkan materinya untuk kegiatan pada malam hari ini. Dan tidak lupa Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada malam hari ini. Karena teman-teman yang lain sedang kegiatan yang lain, ini kita berbicara terkait dengan peningkatan kompetensi bahasa internasional. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa shalawat salam selalu kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Yang ketiga, tentunya kami dari Direktorat GTK Madrasah mengucapkan bangga dan mengapresiasi kegiatan ini, sekaligus mensupport kegiatan ini. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya melihat di PJ nasional itu sudah bergerak semua. Memang yang saya belum lihat gerak itu kepala madrasah. Ya. Kepala madrasah saya lihat belum bergerak. Yang lainnya sudah bergerak semua terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Nah, untuk yang bahasa internasional ini, karena tadi disebutkan bahwa bahasa internasional ini kan tidak harus di madrasah aliyah. Biasanya kalau bahasa asing itu kan terkenalnya di madrasah aliyah. Saya kira nanti juga, karena kalau bahasa Inggris, bahasa Arab itu saya kira di sanawiyah itu juga sudah ada. Artinya mungkin nanti untuk sasaran kita itu bukan hanya guru-guru yang ada di madrasah aliyah, tapi juga guru-guru di sanawiyah. Sehingga teman-teman guru kita, guru sanawiyah itu, baik yang bahasa Arab maupun yang bahasa Inggris, mereka bisa tercerahkan di sini. Bahkan nanti kalau mereka melihat ada impromptu yang kayak kemarin itu, mungkin mereka lebih tertarik lagi, sehingga mereka bisa mempraktekkan di madrasah masing-masing, mulai dari madrasah sanawiyahnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian juga mungkin untuk bahasa asing lainnya mungkin sebagai ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kalau saya lihat dari temanya itu pakai Padlet ya, Padlet itu. Saya kira itu sebuah aplikasi yang bisa digunakan. Nah, terkait dengan aplikasi ini, Bapak Ibu, saya tidak tahu yang hadir di sini ada nggak yang kepala madrasah. Kemarin kebetulan saya di Bangkalan ketemu dengan Budian, juga ketemu dengan kepala madrasahnya. Mungkin kalau di sini ada kepala madrasahnya, mungkin bisa langsung dieksekusi. Tapi kalau misalnya di sini bukan sebagai kepala madrasah,
mungkin nanti bisa diusulkan kepada kepala madrasah. Apa itu yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita kayaknya, terutama yang madrasah negeri ya, itu sudah saatnya untuk memaksimalkan laboratorium yang ada. Memaksimalkan laboratorium yang ada. Bahkan saya meminta kalau bisa untuk madrasah-madrasah negeri khususnya, itu disiapkan satu studio, di mana satu studio itu nanti bisa representatif, kemudian bisa digunakan untuk apa saja, karena kalau terkait dengan background kan bisa dimodifikasi dengan berbagai layar ya, berbagai latar belakang. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan atau yang ingin kita kembangkan itu adalah semacam pelatihan bahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan macam-macam, itu bersifat kolaboratif. Ya. Bersifat kolaboratif ini apa? Mungkin teman-teman yang ahli IT itu mungkin bisa melakukan itu dengan melalui studio tadi. Nah, studio tadi saya kira jaringan internet harus sangat kuat di situ. Kemudian mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada istilah omniverse sama metaverse ya sekarang ini ya. Jadi omniverse itu kan dunia maya mau di dunia nyatakan gitu. Sebaliknya metaverse itu dunia nyata itu mau di dunia mayakan. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk itu kan ada dua itu ya, augmented apa namanya tuh, AR sama VR kalau nggak salah itu, ya VR sama. Nah itu maksud saya dengan aplikasi tertentu begitu, atau mungkin teman-teman yang ahli IT mungkin nanti mungkin teman-teman yang di sini bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ahli IT untuk mengembangkan satu aplikasi yang terkait dengan pelatihan bahasa ini. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya metaverse itu ya. Metaverse itu kan misalnya begini, di dalam metaverse itu kita itu bisa datang ke Arab Saudi sana seolah-olah kita itu sedang melakukan tawaf di sana. Seolah-olah. Biasanya kita itu pakai VR itu ya, pakai VR. Ada alatnya. Dan itu tidak terlalu mahal menurut saya. Nah, harapan saya bagi nanti kalau misalnya yang di sini ada kepala madrasahnya bisa membeli minimal 3, alatnya 3. Jadi nanti bisa berinteraksi. Orang-orang itu nanti bisa berinteraksi di dunia maya sana. Jadi seolah-olah mereka itu ada di Mekah, ya, seolah-olah di Mekah, dan itu sangat real karena modelnya 3 dimensi. Ya. Makanya yang IT yang seperti itu memang saya sendiri juga belum pernah melakukan itu, tapi insya Allah nanti saya di tahun 2022 saya meminta kepada pimpinan untuk membuat satu studio begitu yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan omniverse dan metaverse itu. Harapan kita di tahun 2022 sudah bisa. Nah, ini maksud saya teman-teman yang di sini sebagai mungkin sebagai kepala madrasah atau mungkin juga sebagai wakil kepala madrasah bisa mengusulkan itu, dan itu bisa diusulkan terutama bagi madrasah-madrasah negeri, karena madrasah-madrasah negeri kan sekarang sudah memiliki peluang untuk mengusulkan SPSN. Nah, SPSN itu kalau bisa ya jangan hanya bersifat sarana prasarana, tapi sudah mulai isi dari sarana dan prasarana itu. Nah, salah satunya adalah laboratorium bahasa atau laboratorium yang lain yang saya sebut sebagai studio tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, saya sangat mengapresiasi kegiatan bahasa internasional ini. Harapan kami bahasa internasional ini semakin diminati oleh guru-guru kita, baik yang di madrasah aliyah maupun di madrasah sanawiyah,
dan tentunya nanti bisa didukung dengan laboratorium yang ada. Mungkin kita memaksimalkan yang ada dulu. Ya, ini tadi kan hanya sebatas usulan ya dari kita, dari saya secara pribadi, karena di Direktorat Genetika juga belum ada itu studio, tapi sudah kita usulkan paling tidak. Nah, sebenarnya apa yang melalui link Zoom meeting ini, kemudian nanti teman-teman bisa memberikan atau bisa menyampaikan best practice-nya ketika melakukan masuk di dunia maya tadi ya, dengan alat-alat yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, harapan kami dari kegiatan-kegiatan yang setiap Sabtu malam ini tetap di YouTube-kan ya, tetap di YouTube-kan. Kemudian tadi saya melihat masih ada beberapa bahasa yang videonya masih kosong ya. Tadi baru bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Arab tadi. Saya lihat masih bahasa Jerman belum kelihatan nanti. Kemudian nanti bisa juga nanti bahasa Korea, bahasa Cina, atau mungkin juga nanti bahasa Belanda atau bahasa yang lain nanti mungkin bisa semakin banyak video yang ditayang di sini, maka semakin memberikan semangat kepada guru-guru madrasah aliyah kita dan juga guru-guru madrasah sanawiyah kita. Memang tentunya arahnya itu yang madrasah sanawiyah itu. Jadi madrasah sanawiyah kalau sudah tahu ada impromptu itu mungkin guru-guru madrasah sanawiyah itu akan sangat tertarik. Oke, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami dari Direktorat GTK sangat mendukung kegiatan ini. Harapan kami nanti kalau misalnya di sini adalah sebagai kepala madrasah, mulai berpikirlah membuat studio seperti itu. Tapi kalau yang belum kepala madrasah, bisa mengusulkan kepada kepala madrasahnya. Barangkali demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kami ucapkan atas beberapa motivasi, justru motivasi bagi kami semua sebagai tenaga pengajar di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan insya Allah nanti akan selalu ada program-program yang bisa menginspirasi dan menambah semangat bagi para guru-guru dan juga untuk meningkatkan kemampuan, skill, dan kesempatan untuk lebih baik lagi di masa akan datang menjadi madrasah yang mandiri dan berprestasi, insya Allah. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah penyampaian materi dari création de matériel, mais je peux lire les paroles de le CV de Monsieur Suryo. Jadi materi yang akan dibawakan oleh Monsieur Suryo adalah sebuah Padlet. Padlet est une application en ligne gratuite qui est illustrée qui forme le tableau blanc qui peut utilisé par les élèves et les professeurs ensemble. Permettez-moi pour lire le CV de M. Suryo. Monsieur Suryo adalah seorang pengajar dari Man 1 Pekanbaru, lahir di Palembang 11 Juni 1982. Status sudah menikah dengan 2 orang anak. Pekerjaan sebagai guru, tentor, pelatih bola basket. Alumni dari pendidikan bahasa Prancis UNY dan S2 di Universitas Riau. Merupakan peraih beasiswa SPCD Séjour Pédagogique Courte di Montpellier, Prancis tahun 2013. Kebetulan bersama saya waktu itu telah mengikuti pelatihan di guru bahasa Prancis di PM4TK Jakarta. Organisasi yang diikuti adalah NGMP Guru Bahasa Prancis di Pekanbaru, NGMP Guru Bahasa Prancis Riau, Bahasa Asing Pekanbaru,
Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Ketua DWJ Riau, Ketua MDI Riau, Ketua DPW SG Riau. Beliau memiliki beberapa aktivitas yang sangat banyak, diantaranya telah mengikuti konferensi pengajar bahasa Prancis se-Asia Tenggara, pengajar bahasa Prancis event internasional untuk Islamic Solidarity Games di Pekanbaru, pindah ke Palembang, pengajar bahasa asing di berbagai bimbel di sekolah, seperti di MAN 1, MAN 4, SMA Witama, Singapore Education School, SMA Muhammadiyah, Universitas di Warung Prancis, PCR Pusat Bahasa di UIN Siskariau. Juga pernah terlibat sebagai beberapa kepanitiaan di acara seminar, diskusi publik, maupun konferensi. Moto hidupnya adalah Never Give Up, Impossible is Nothing, Gagne le Temps. Prestasi terbesar adalah meraih kesuksesan dunia akhirat, insya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya berikan kepada Monsieur Suryo yang akan lebih memaparkan tentang quel est le Padlet, l'utilisation de Padlet, comment pour augmenter les compétences de parler français pour les élèves. S'il vous plaît, Monsieur Suryo, kepada Monsieur Suryo disilahkan. Merci, Madam Herminingsih, Madam Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat dan limpahannya sehingga kita dapat bertemu di acara Zoom workshop ini dalam meningkatkan kemampuan dalam berbahasa asing, terutama di madrasah. Dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, saya ucapkan terima kasih, je remercie, bonsoir à tous pour enseignants et professeurs de français tout le monde en Indonésie. Je me présente, je m'appelle Suryo Pranoto. Je suis salué pour untuk saya ucapkan terima kasih untuk kepada Bapak Menteri Kementerian Agama, termasuk Bapak Keynote Speaker Dr. Ainur Rafiq MAG yang telah memberikan waktunya di acara ini, kepada moderator dan kepada host juga yang mempersiapkan ini dengan baik. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya untuk Padlet hari ini, yaitu tentang Padlet. Oke, sebelum memaparkan, saya akan tampilkan dulu video sedikit tentang bahasa Prancis MAN 1 Pekanbaru. Ini siswa-siswa MAN 1 Pekanbaru. Bonjour, je m'appelle Gilles, étudiant de MAN 1 Pekanbaru. Et voici ma vidéo sur les mots que j'aime le plus en français. Trouver les mots que j'aime le plus a été très difficile pour moi. Mais au bout de 3 jours, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas de mots français préférés. Ce que j'aime le plus, c'est toute la langue française. Non seulement parce qu'elles sont bien, mais aussi à cause de sa dépendance à chaque mot. Si vous oubliez un article défini dans une phrase, cela changerait complètement le sens. Le français est devenu ma langue préférée. La précision, la perfection. C'est magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Nah, itu tadi adalah video siswa ya, dalam mempraktikkan bahasa Prancis di MAN 1 Pekanbaru, dan saya biasakan mereka untuk berpraktik langsung. Nah, ini sedikit saya paparkan juga di MAN 1 Pekanbaru. Kemarin dalam mengajar bahasa Prancis, saya juga dibantu oleh native speaker yang dari luar negeri untuk membantu bagaimana mereka
bisa belajar bahasa Perancis dan mempraktikkan langsung ke dengan natif, karena natif ini penting sekali buat pembelajaran bahasa Perancis. Ini salah satu pengajar kita dari Maroko, yaitu Manal, yang pernah saya bawa. Ya. Bahasa Prancis Mansatu Pekanbaru untuk meningkatkan kemampuan siswa dan siswi Mansatu Pekanbaru video, dalam Ustaz. bahasa Prancis. No video. Kelihatan video. Ustaz Suryo, mohon maaf videonya belum muncul ya. Iya, no video, Ustaz. Bisa lihat? No video. Bisa terlihat? Oke. Oke, terlihat ya. Oke, ini. Ya. Yes, oke. Ini ya, ini salah satu. Jangan kelamaan, durasi. Masih cepet ya? Ya, oke. Oke, itu sedikit tadi dari pengajar dari Maroko, dan satu lagi ini dari, mungkin saya tontonkan lagi, ini pengajar dari Guinea Bissau, ini salah satu negara di Afrika. Ini ada Hamzah yang membantu juga. Dia nih. Oke, saya tampilkan sedikit. Ini juga pengajar yang membantu juga di Man Satu Pekanbaru dalam pembelajaran. Ya, karena siswa kita dari Man Satu Pekanbaru ini banyak yang berkuliah di Timur Tengah, termasuk Maroko, ada yang di Sudan. Dia mengajar dengan bahasa Inggris sekaligus bahasa Prancis. Okay, maybe you can ask the question. Yeah, please any question. Oke, itu sedikit video ya bagaimana pembelajaran yang menarik di Man Satu Pekanbaru, bagaimana selain saya mengkolaborasikan penggunaan media, ini digunakan waktu sebelum
pandemi, tapi juga saat sebelum pandemi juga berkolaborasi dengan menggunakan IT juga penting, karena ini kita harus sering terbiasa dengan IT, ya terutama dengan media. Nah, termasuk Padlet ini yang akan saya tampilkan. Nah, ini Padlet ini. Oke, media Padlet untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Perancis. Ya, mengapa penting software ini? Ini termasuk sebenarnya website ya, tapi ini berguna sekali untuk guru-guru, para guru-guru. Di situ dalam tulisannya we give you a blank wall. Jadi kita memberikan sebuah seperti papan tulis, you put anything, want it anywhere. Bisa taruh apapun di sana, simple dan sangat powerful. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Padlet, saya sangat berterima kasih. Ini sebenarnya saya kemarin juga belajar juga di P4TK. Ini sangat berguna sekali untuk kami guru-guru madrasah yang ada di sekolah. Ini sangat membantu sekali. Ketika kemarin saat pandemi kemarin sangat membantu sekali. Saya mudah. Kalau misalnya kan di WhatsApp itu biasanya penuh ya dengan video-video yang mereka kirim. Di sini kita bisa melihat langsung, mengecek langsung Padlet itu. Oke. Nah, ini saya memberikan penjelasan mengenai Padlet. Padlet adalah aplikasi daring yang gratis ya. Tepat diilustrasikan sebagai papan tulis. Padlet dapat digunakan oleh siswa dan guru mengirim catatan halaman yang sama. Jadi guru bisa mengirim juga. Jadi siswa juga bisa membuat juga Padlet juga bisa, guru bisa mengecek, diposting oleh guru, siswa dapat berisi tautan, video, gambar, dan file dokumen seperti Word. Ketika Anda mendaftar dengan Padlet, Anda dapat membuat banyak dinding, papan atau halaman tulisan online sesuka Anda. Ya, ini bisa memfasilitasi guru berkolaborasi dengan setiap mata pelajaran, khususnya bahasa Perancis ini dalam pembelajaran yang saya bilang tadi untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Perancis. Ya. Kita bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Pengguna tidak perlu mendaftar untuk menggunakan Padlet ini, meskipun disarankan agar guru menggunakannya. Guru juga dapat memilih untuk mengatur pemberitahuan, menerima email setiap siswa yang mengirim tugas. Jadi kita bisa pantau tugas siswa yang telah diberikan. Oke, Padlet ini sangat mudah digunakan, bisa juga dengan perangkat yang netral berfungsi yang ada di PC, laptop, tablet, smartphone. Jadi bisa digunakan di semua alat ya, perangkat. Ini bekerja dapat dengan mudah di sekolah dimanapun, di area manapun, dan tidak ada perangkat lunak atau aplikasi yang perlu diunduh atau dipasang sehingga digunakan langsung siapa saja yang memiliki akses internet langsung dari website. Tapi ada juga di aplikasi Android, bisa juga di iPhone juga ada, bisa diinstal juga, ada juga itu untuk aplikasi yang kita bisa cek langsung, bisa langsung posting. Apa yang dapat dilakukan dengan Padlet itu yaitu mengetik, rekam suara, hyperlink, menambah foto, boleh juga membuat satu Padlet itu kelas untuk 1 tahun. Untuk per kelas bisa juga, nanti bisa. Tapi ini ada yang free, juga ada yang nanti premium. Yang premium jelas lebih pasti, lebih lengkap lagi. Mengapa harus menggunakan ini? Karena satu, untuk melakukan brainstorming ide dari kelas untuk menyusun penelitian suatu topik, untuk mengukur pemahaman suatu topik, untuk menguji pengetahuan siswa, untuk mengelola writing project, film project pada sebuah bahasan, untuk berbagi informasi kepada siswa. Nah, ini contohnya. Ya, siswa-siswa dari MAN 1 yang telah mengirim hasil-hasil karya mereka membuat editing video. Saya selalu membiasakan, karena kemarin karena tidak bisa bertatap muka langsung, saya bisa mengamati kemampuan mereka. Dan di sini juga saya, karena saya sedikit belajar kemarin ketika di Prancis, bagaimana anak-anak di Prancis itu menghasilkan sebuah karya ya. Jadi production dalam video ya, ini juga akan berguna bagi mereka nanti kelak menjadi editor untuk nanti film, atau bisa menjadi humas atau di kedutaan besar nanti ya, ketika menampilkan profil-profil tentang Indonesia, bagaimana mempromosikan Indonesia. Seperti saya sebulan dengan Madam Wiwi kemarin, termasuk alhamdulillah kami 2 guru madrasah yang mewakili Indonesia, selebihnya itu guru dari Dignas. Alhamdulillah kami bisa mempromosikan madrasah sekaligus mempromosikan juga Indonesia ke orang-orang mahasiswa
dan siswa-siswa di dunia ya. Itu banyak orang-orang kemarin yang kita presentasikan untuk ini. Jadi untuk membiasakan itu tadi, siswa bisa mempraktekkan berbicara dalam bahasa Prancis. Ini hasil-hasilnya yang kita lihat. Nah, seperti ini. Ada yang mereka vokabuler banyak-banyak ya. Ini kreasi-kreasi mereka, dia tidak harus sama, tidak harus menampilkannya. Mereka ini bagus-bagus hasil-hasil karyanya itu dari tugas-tugas yang telah mereka buat. Nah, ini. Dan saya lihat juga bagaimana pronunciation-nya. Kalau mereka bagus, saya kasih nilai yang bagus ya. Yang tidak bagus juga nggak masalah, kita kasih juga nilainya bagus juga karena menghargai mereka. Saya sangat salut sekali bagaimana kerja keras mereka. Saya menghargai setiap ya pekerjaan mereka, hasil karya mereka ya, karena itu memotivasi mereka untuk semangat belajar lagi. Dan ini sangat luar biasa hasil karyanya. Nah, itu langkah-langkah membuat akun Padlet, yaitu mudah sekali, tinggal kita berkunjung ke website Padlet, selanjutnya akan muncul pilihan mendaftar. Itu harus punya akun Gmail atau email yang lain, bisa Yahoo juga di pojok kanan biasanya. Nah, ini termasuk di aplikasi ini, kalau di HP ini bisa ada juga di aplikasi Android. Nah, ini seperti itu. Nah, bagaimana menggunakan Padlet? Ini bisa melalui akun Google langsung atau Facebook bisa langsung otomatis ya. Dan memberikan judul dalam deskripsinya, misalnya tugas siswa juga, misalnya tugas apa masih bisa tentang misalnya percakapan ya, atau tentang pembicaraan dalam bahasa Prancis, berbicara dalam bahasa Prancis, kita tampilkan di situ. Jadi anak-anak bisa tugasnya apa tahu, dan kita bisa pantau. Nah, ini contohnya nanti ditampilkan, bisa disimpan dalam bentuk PDF apa hasil yang karya yang mereka sampaikan, seperti materi-materi atau soal-soal juga bisa di sini ditampilkan. Nah, ini contohnya nanti Padlet setiap anak juga mereka punya, bisa kita ambil ya. Jadi guru-guru, atau ini saya tampilkan, ini yang dikumpulkan bisa kita share di WhatsApp, barcode yang ini nanti Ananda kirimkan ini melalui ini ya, hasil video-videonya dikirimkan langsung. Jadi anak tidak perlu lagi SMS ke WhatsApp karena ribet kalau kita ngecek satu-satu. Tapi kalau di sini kita bisa melihat semuanya hasil karya tadi. Siapa yang belum ngumpul pun kita bisa lihat dan kita bisa nilai. Nah, ini ya, ini contohnya. Oke. Nah, ini Anda juga dapat menyematkan media gambar. Ya, mereka ini sedikit pemaparan saya tentang Padlet. Ini ada sedikit kata-kata motivasi. Mereka yang malas belajar hanya memiliki 2 pilihan, tergantikan atau menjadi pengejar mimpi. Selamat mencoba. Ya. Oke. Nah, ini akan saya tampilkan juga di Padletnya langsung. Nah, ini hasil-hasil siswa yang sudah dikirimkan hasilnya tadi, kita bisa cek langsung. Noah, ya, ini contoh tentang vokabuler yang mereka tampilkan. Ya. Sembari juga mereka menghafal kosakata yang mereka sudah kuasai, jadi menambah vokabuler. Ini contoh-contohnya ya. Nanti kita bisa cek dan kita bisa download di sini langsung, kita bisa download. Nah, atau kita ambil langsung, nanti bisa kita kumpulkan dari sini. Nah, tidak repot seperti WhatsApp. WhatsApp dia harus satu-satu, dan ini memudahkan kita dalam penilaian ya. Dan kita bisa juga memberi komentar ya. Dan kita bisa mengecek sebenarnya satu-satu kemampuan siswa dengan Padletnya yang mereka punyai. Jadi mereka harus punya akun masing-masing. Jadi itulah gunanya Padlet ya untuk mereka. Nah, ini ada video sedikit contoh hasil karya mereka dalam berdialog nih. Nah, contoh. Nah, ini mereka juga bisa berdialog dalam bahasa Prancis.
melalui Padlet ini saling bertukar video, saling bisa berkomunikasi. Nah, inilah dengan dalam media ini bisa saling ketemu ya, walaupun mereka nggak bisa ketemu langsung. Kemarin alhamdulillah terbantu dalam pandemi COVID, mereka bisa komunikasi ya melalui media ini. Jadi nggak perlu lagi bertemu langsung. Jadi bisa dengan Padlet ini bisa mereka saling ngecek juga, saling masing-masing sering bertukar ya. Apa sih bisa menilai kekurangan masing-masing dalam komunikasi dalam bahasa Perancis. Nah, itulah gunanya untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Perancis. Saya kira untuk materi ini cukup sekian. Je merci pour tous, pour tout professeur français ici et professeur autre, anglais, allemand, chinois, arabe, pour tous professeurs, je remercie pour accompagner, pour participer dans workshop. Merci beaucoup pour votre attention. Je finis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. C'est très intéressant parce qu'il y a quelques vidéos des élèves qui produisent comment parler français, utilisent le Padlet. Jadi materi ini sangat menarik setelah dipaparkan tadi oleh Mas Suryo bahwa dengan menggunakan aplikasi ini dia terkonek dengan akun di internet. Jadi di situ seperti table blanche, seperti lemur sekon saat dinding yang bisa ditempelkan beberapa informasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan para pengajar yang sempat hadir pada kesempatan ini, disilahkan jika ingin mengajukan pertanyaan, kami akan membuka dua sesi. Sesi pertama diberikan kesempatan kepada 3 orang yang ingin bertanya, dengan bisa dengan raise hand. Silakan. Ingin bertanya bagaimana apa kendala mungkin dari Padlet ini atau apa Vous savez de questions, le professeur, vous posez de questions, s'il vous plaît. Ada yang ingin bertanya mungkin dari guru lain, mungkin ini juga bisa untuk pembelajaran yang lain ya, bahasa Inggris mungkin, bahasa Arab juga, ya. Untuk fikih juga bisa juga sebenarnya nanti untuk sebenarnya untuk praktek bisa juga seperti Bapak tadi yang bilang tadi praktek wukuf misalnya gitu, atau sholat jenazah juga bisa juga. Jadi guru bisa memantau. Sebenarnya ini aplikasi ini bagus sekali untuk semua mata pelajaran sebenarnya. Tapi untuk meningkatkan bahasa Perancis insya Allah bagus sekali ya. Ya, sudah ada yang raise hand. Ada yang bertanya? Oke. Bonsoir, Monsieur Suryo. Saya mau bertanya. Bonsoir, Monsieur Aris. Ya. S'il vous plaît, Monsieur Aris. Dari Madam Hermin, saya mau bertanya ini, Madam. Ya, silakan. Ya. Silakan. Oke. Maaf ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, apa problem? Pertanyaannya tadi kan Monsieur Suryo kan sudah menjelaskan tentang teorinya, teorinya bagaimana cara membuat Padlet, ya bagaimana cara membuat Padlet secara teoritisnya. Yang saya pengen tahu cara mempraktekannya, bagaimana awalnya kita misalkan jenengan mencontohkan bagaimana cara membuat Padlet dulu. Kita contohnya tadi kan misalkan baru teori saja, kita langsung praktek saja bagaimana kayak gitu. Bisakah mencontohkan untuk membuat Padlet dan kemudian nanti membuat kelas-kelasnya, terus bagaimana cara memasukkan tugasnya ke siswa-siswanya tersebut. Begitu saja, Monsieur. Oke, merci. Merci beaucoup, Monsieur Aris. Di Surakarta ya. Sudah, Monsieur?
Ini. Ya, Gitu satu. tadi. Oke, Halo? merci, Monsieur. Merci, Monsieur Aris. Halo? Merci. Halo. Halo? Halo. Ya, karena sambil menunggu pertanyaan yang lain, Yes. belum ada yang raise hand, jadi silakan kepada narasumber expliquer comment vous pratiquez, comment vous faire un Padlet pour les élèves. Oui, merci. Oui. Merci, Monsieur Aris, pour bonne question. Partagez l'écran, partagez Ya. l'écran, s'il Ya, vous plaît. berapa question? Saya sangat suka sekali ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana mempraktekannya? Sebenarnya mudah sekali untuk mendaftarnya, seperti mendaftar seperti Facebook, ya, mendaftar seperti setiap guru juga bisa mendaftar dan siswanya juga mendaftar. Jadi dua-duanya mendaftar. Nah ini kalau guru itu hanya khusus guru, nanti siswa bisa memasangnya di wall guru. Jadi sebenarnya kita punya wall masing-masing, ya. Ibarat tuh seperti ada kalau di baju itu kosong tulisan, bisa kita tulis istilah gitu, seperti itu. Jadi setiap siswa kita bisa tulis tulisan di situ, bisa taruh video di badannya seperti itu contohnya. Itu pengaplikasiannya seperti itu. Dan siswa pun juga bisa menulis di baju gurunya. Nah, itu yang saya ibaratkan seperti itu. Jadi mendaftarnya mudah sekali, tinggal wajib punya akun email Gmail ya. Punya juga akun Facebook juga bisa langsung otomatis dia mendaftar masuk situ. Nah, itu lebih mudah. Nah, jadi sangat mudah sekali membuat akunnya. Yang penting nanti setelah jadi buat itu, nanti buat judulnya kelas apa. Nanti bisa ini juga nanti mungkin ada guru yang mungkin ada guru honor mungkin punya 2 sekolah, bisa juga nanti ini bisa untuk beberapa sekolah mengajar, bisa juga misal kelas jarak jauh mungkin bisa juga sebagai guru guru undangan yang dari Zoom bisa juga nih nanti kemungkinan digunakan. Jadi sangat bermanfaat sekali. Cuma ini kalau untuk yang free terbatas mungkin untuk kapasitas ya, mungkin sama seperti Zoom ini kan ada batasan kapasitasnya. Berapa giga biasanya di dalam website itu hosting. Kalau saya kebetulan juga sering membuat website untuk pembelajaran juga untuk yang lain-lain. Biasanya kita nyewa hosting itu lumayan besar, tapi ini alhamdulillah dari pihak hosting ini yang membuat orang dari Amerika kalau salah ya, itu membuat hostingnya lumayan besar untuk sama seperti Google ya. Nah ini bisa dikolaborasikan dengan Google Classroom juga nanti ketika anak membuat dalam Google Classroom ini kita bisa juga menyampaikan menaruh link Padlet ini di Google Classroom. Jadi setiap pembelajaran pagi bisa kita masukkan di situ. Jadi anak-anak bisa langsung di kelas videonya. Nah nanti dibuat masing-masing di mereka punya HP langsung bisa menaruh linknya ya ke Google Classroom. Nanti bisa dikolaborasikan dengan Google Classroom. Dengan WhatsApp juga bisa. Jadi ini aplikasi sangat mudah sekali. Ya, ini sudah kelihatan tershare ya? Ya, ini contoh. Nah, ini contoh saya ya. Ini Padlet yang saya pakai. Jadi kita kalau bahasa Prancis sering mengkomunikasikan beberapa aplikasi. Alhamdulillah ini juga salah satu yang kami peroleh karena dari PM4TK ya. PM4TK bahasa itu memang khusus untuk memberikan energi-energi baru bagi guru-guru bahasa, semua bahasa yang ada di PM4TK. Jadi harapannya kalau saya supaya ada sinergitas Kementerian Agama dan PM4TK nanti bisa mungkin untuk peningkatan kompetensi itu bisa nanti lebih banyak lagi kesempatan untuk guru madrasah. Dan ini salah satunya, jadi di sini adalah seperti wall-nya ya, jadi setiap siswa bisa mengupload, nanti akan ada tanda tambahnya, tanda tambah seperti tanda plusnya. Jadi ketika dia klik itu, dia bisa mengupload tugas. Dan kita bisa lihat namanya, dan dia bisa kalau dia mengirim tanpa mendaftar, jadi ketika dia tidak harus mendaftar akun. Kalau dia tidak pakai akun namanya berarti dia anonimus. Anonimus berarti no name.
tadi kalau kita kan tidak ingin membebani siswanya, jadi tinggal tidak apa-apa dia anonimus, silakan nanti dia harus menulis namanya, misalnya namanya ini kelas berapa, supaya dari kelas yang mengumpulkan tugasnya itu kita bisa lihat dan kita berkomentar respon apa yang mereka sudah berikan. Itu yang mungkin Suryo. Ya, jadi itu ya cara mendaftarnya tadi seperti itu ya. Jadi contoh yang di sini saya punya ini kan akunnya udah saya tampilkan tadi, saya bilang tadi ini kita bisa cek langsung. Jadi mau daftarnya di sini ada nih, kita bisa lihat profil kita. Nah, ini nanti bisa di-upgrade kalau misalnya ada berbayar. Nah, ini masih free, masih jadi ada kapasitas. Jadi di akun nanti mendaftar di sini. Itu aja pertanyaannya. Semoga bisa paham ya tadi Monster Aris ya. Mungkin kalau ingin langsung belajar praktik langsung bisa langsung nanti hubungi saya juga bagaimana nanti kendala-kendalanya bisa insya Allah saya bisa jawab dan bisa praktik langsung nanti. Demikian pada Monsieur Suryo, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu sekalian yang hadir, jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand, atau mungkin ingin sharing, ada aplikasi lain yang bisa digunakan, dikolaborasikan, silakan. Atau mungkin kesulitan dalam penggunaan Padlet bisa Bapak Ibu guru tanyakan, atau kekurangan atau kelebihannya bisa Ibu tanyakan. Nanti kita tunggu teman-teman yang lain. Ya, silakan bertanya. Allez, posez des questions. For Professor English teacher, you can dari Papua give juga question. hadir. Dari Papua juga hadir. Ya, from Papua, ya. De Papua. Jaringannya lagi bermasalah. Ya, bonsoir. Professeur de Papua, bonsoir. Enchanté. Ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan pertanyaannya bahwa dari Madam Sri Novianti, barusan sudah mendownload di sini yang trialnya, dia ingin bahwa selanjutnya membayar, ada pembayaran per bulan. Nah, bagaimana jika di share screen dilihat prakteknya untuk membuat itu? Allez, vas-y. Monsieur Suryo, partagez encore l'écran. Oke, sebentar. Oke, cara mendaftarnya sangat mudah sekali. Tadi saya bilang tadi. Oke, saya coba keluar dulu ya dari dari aplikasinya. Kita logout dulu. Kita coba dari Padlet langsung ya. Nah, ini sangat mudah sekali sebenarnya. Ini masih logout. Bentar. Nah, ini contohnya di sini ada login ya. Nah, di sini kan bisa masuk nih dia 3 aplikasi. Kalau Bapak udah punya Apple ID bisa langsung masuk, Microsoft sama Google. Nah, di sini kita mendaftar login here. Bentar. Nah, ini sign up. Ini kalau belum punya berarti sign up. Ini kita klik sign up-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan email kita apa. Ya. Contohnya ini tadi ya. Misalnya saya ini pakai ini Suryo Pranoto. Saya contoh passwordnya kita udah buat. Nah, diklik jangan lupa nih I'm beautiful, ini syaratnya untuk seperti apa? Langsung sign up. Nah, mudah sekali langsung terdaftar langsung. Ya, ini contohnya. Nah, di sini ada Pro, ini yang bayar ini 50.000 per bulan, ada yang 480 per tahun. Nah, kita pilih yang free dulu. Tapi kalau mau bayar bisa juga nanti kita coba klik yang membayar ini coba ya.
Nah, ini ada pembayarannya kalau nggak salah. Check out. Nah, ini biasanya bayarnya pakai PayPal biasanya. Nah, ini pakai PayPal atau pakai credit card. Ini credit card ya, mungkin yang ada logo Mastercard-nya. Nah, ini bisa bayar langsung ya. Kalau punya kartu kredit ini bisa langsung membayar. Sama seperti membayar pakai GoPay, nah itu tapi ini dengan kredit. Ini Ibu bisa membayar ini yang Pro 400, ini murah, ini 480 per tahun, ini murah sekali ya sebenarnya. Nah, saya bilang daripada hosting kalau misalnya membuat website seperti ini, pengalaman saya membuat website itu mahal, ada yang sampai 2 juta nih per tahun, dan 3 juta. Itu belum nanti mengisi konten-kontennya, itu sangat menggunakan IT, ya jelas mahal. Ini termasuk murah, Bu, 480.000. Nah, kita ambil yang free dulu, tapi kapasitasnya cuma sedikit, cuma 25 MB. Jadi untuk kapasitas video itu tidak bisa terlalu banyak. Jadi terpaksa ya anak-anak itu nanti buatnya sedikit, minimal paling berapa menit gitu loh videonya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak nanti ngehang apanya, terus tidak bisa dimasukin, nanti otomatis nanti anak akan protes. Terpaksa kita harus mendelete semua video-video yang sudah diposting tadi. Nah, itu harus rajin-rajin juga kita mendelete-nya, menghapus. Nah, ini untuk free kita langsung. Nah, ini let's go, langsung kita daftar. Nah, ini contohnya. Nah, tinggal kita udah jadi nih, Pak. Nah, kita tinggal pilih make Padlet. Ini kita buat dulu Padletnya. Nah, ini contohnya. Nah, select. Nah, tinggal mana yang mau jadi. Nah, ini contoh yang lebih simple. Nah, ini kita tinggal buat aja. Misalnya kelas ya. Kelas 10 bahasa misalnya ya, bahasa. Nah, gitu ya. Tinggal apa materinya kita sampilkan di sini. Nanti materinya misalnya di sini misalnya kompresi oral atau ekspresi oral, bisa juga ekspresi oral. Nah, kita bisa tampilkan di sini contohnya. Nah, oke, tinggal kita next kan. Nah, itu dia. Nah, ini jadi anak-anak ini nanti kita tadi untuk kemampuan bicara, jadi bisa nanti di situ dalam artian tentu video nih. Kalau nanti kemampuan menulis bisa kita juga buat. Ya, kalau menulis itu malah tidak terlalu banyak materi yang kita. Nah, ini tinggal gampang, tinggal diklik aja sini, tinggal masuk posting. Nah, di sini kita bisa masukkan. Kalau di sini mungkin tentang Word, Excel, PowerPoint bisa dimasukkan di sini. Nah, di sini kalau yang ini gambar. Dan ini kalau ini link, ya. Kalau ini tadi bisa gambar, video, ya. Ini link. Nah, ini image yang bisa, gambar yang bisa dicari di internet. Nah, ini. Jadi banyak pilihannya sebenarnya. Ada audio recorder, bisa gambar juga, Bu, bisa menggambar. Ada video record, ada lokasi juga, mau share juga. Nah, ini ada GIFs, ya. Nah, ini bisa juga siaran radio Spotify ini, Bu. Jadi bisa Ibu juga tampilkan ada misalnya pembelajaran dari radio online streaming. Nah, bisa YouTube-nya langsung. Kalau berat bisa YouTube. Jadi anak-anak tuh kalau untuk meringankan nanti, insya Allah mereka kan punya YouTube. Jadi mereka suruh buat akun aja untuk mengatasi tadi yang premium tadi ya, Bu ya. Jadi untuk mengatasi biar nggak berat itu Padletnya, karena Padletnya cuma batasannya cuma 25 MB. Nah, itu sangat berat sekali ya. Nanti jadi akan memenuhi wall ini tadi, jadi terbatas ya. Jadi kalau Ibu pengen gratis, caranya tadi saya bilang tuh di YouTube Ibu suruh Ananda itu upload dan taruh di sini, nanti bisa Ibu cek satu-satu. Kalau di YouTube satu-satu kan kita ngeceknya repot ya, Bu ya, cari channelnya dia kan kadang susah ya. Tapi kalau ini tinggal anak itu nanti bisa masukkan seri YouTube ini. Nah, termasuk dia bisa rekaman, dia ada punya buat radio di Spotify ini. Saya kebetulan punya juga akun Spotify itu untuk bisa juga belajar bahasa Perancis seperti radio ya, radio online itu. Nanti ini bisa juga. Nah, di YouTube ini juga bisa nanti ibu-ibu juga membuat seperti TV online bisa juga nanti khusus bahasa Perancis nanti. Nah, itu. Nanti untuk pembelajaran lain bisa juga, Bu. Kayak pelajaran
agama, bisa untuk praktek sholat, itu bisa juga dipraktekkan sini. Jadi bisa kita masukkan di ini. Kalau misalnya itu video itu berat ya, kapasitasnya ada yang 1 giga, ada yang 2 giga, itu nggak bisa masuk di Padlet ini. Karena batasannya cuma 25 MB, itu kecil sekali bagi saya. Karena saya lihat ini cuma terbatas, mungkin kalau kayak di Google Classroom itu mungkin tidak terbatas karena memang besar juga, ada sekitar berapa giga kalau di Google Classroom. Nah itu ya, contoh tadi nanti tinggal video tadi nanti tinggal Ibu masukkan aja sini. Nanti video apa yang kita masukkan, contoh kita masukkan video contoh di sini. Saya ambil ini, saya upload. Nah, materi Padlet kita upload nih, contoh video tadi ya, video tentang anak tadi yang praktek tadi kita masukkan coba ya. Oke. Contoh nih, contoh misalnya mereka mengupload nih contohnya. Nah nih contoh ya, dipublish. Nah kita udah ada di sini. Nah ini contohnya. Nah, jadi anak ekspresi oral, jadi mereka nanti ngirim itu. Dikasih link ini mereka tinggal pasang aja. Jadi ini materinya ini nanti kita bisa nilai. Nah, di sini kita bisa nilai. Oh, bisa kita kasih komentar, bravo Ananda, silakan. Ya. Atau bisa kasih nilai ya, bisa kita kasih nilai juga. Nilainya 100, nah boleh juga, nggak apa-apa ya. Nah, itu. Misalnya gitu, atau 80 boleh. Tapi ini kadang ya sensitif ya, kadang nilai ya. Nah, tapi ini banyak apa aja, komentar aja ya. Nah, itu. Nah, bisa komentar bravo Ananda ya, tepuk tangan, atau boleh kasih icon yang ada jempolnya boleh. Nah, itu. Nah, itu contoh dalam menggunakan, mudah sekali, Bu ya. Nanti kalau ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini bisa bertanya saya langsung. Jadi nggak perlu beli sebenarnya ya. Jadi bisa juga mengatasinya dengan tadi membuat YouTube tadi, Bu. Saya kadang ngatasi itu anak suruh buat YouTube aja dulu ya. Jadi mereka punya akun YouTube. Jadi meringankan karena YouTube itu tak terbatas kapasitasnya, karena saya sering mengupload di YouTube itu video-video anak itu. Kalau di WhatsApp saya kadang HP saya ngehang gara-gara itu ya. Gara-gara anak mungkin ngirim di HP saya itu banyak tuh. Kalau video-video hasil itu satu-satu, ngeceknya juga satu-satu, kadang sampai tak terbalas saya. Tapi kalau di Padlet ini saya lebih mudah karena ngecek satu-satu. Jadi nggak susah. Kalau mereka kirim link itu juga gampang. Atau Google Drive mereka bisa taruh juga di situ, boleh juga. Pak, ini Pak Google Drive saya, bisa kita cek langsung. Mereka naruh di wall tadi dengan share link tadi. Nah itu. Nah jadi itu Bu, yang tadi Bu siapa namanya tadi yang menanyakan ya, barusan tadi download ya, trial ya, Bu Sri dari Surakarta ya, Bu Sri Noviati. Jadi itu Bu, nanti kalau ada kendala-kendala insya Allah saya membantu Bu, bisa nanti hubungi saya di nomor 085213545806. Nanti bisa tanya dengan admin ya. Nah, kita bisa berbagi, insya Allah Bu, mudah Bu ya. Jadi itu aja. Merci pour la question ya, la question, merci beaucoup. Menarik sekali. Jadi tadi sudah dipraktikkan bagaimana cara untuk membuat akun dan memposting di wall di Padlet oleh Minggu Suryo. Bapak Ibu sekalian, ini bisa digunakan sama dengan aplikasi Kezala. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi untuk pembelajaran itu sesungguhnya bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Tinggal tinggal gurunya memilih apakah unsur apa yang nanti akan dinilai. Apakah compréhension oralnya atau compréhension écrit-nya, ya ça dépend avec le professeur. Terserah kepada apa yang akan menjadi indikator penilaian dan kompetensi yang diajarkan melalui aplikasi itu, karena aplikasi sesungguhnya untuk memudahkan dan lebih memberikan variasi bagi para siswa-siswa. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengingatkan bahwa ada link presensi yang dibagikan di kolom chat, silahkan untuk mengisinya. Dan kepada teman-teman yang lain, silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan mungkin tentang materi ini, ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Kami buka sesi kedua. Allez, s'il vous plaît, vous posez des questions. Oh, dari Man Kota Cimahi, mencontohkan lebih banyak.
satu pertanyaan dari kolom chat Hmm. dari Mankota Cimahi. Ya. Bahwa belum pernah menggunakan Padlet, sekelas aplikasi ini menarik. Bisakah Bapak mencontohkan lebih banyak? Mencontohkan lebih banyak. Tadi Je pense que c'est-à-dire comment vous le différent document peut-être. oh, Parce oke, que pour le Spotify, vous savez Oke, le bisa. Spotify, qu'est-ce qu'il est Bisa saya kasih contoh yang lain, Bu ya. Jadi nanti kita taruh lagi materi yang lain, contoh seperti ini pilihannya, Bu, banyak di sini. Nah, Ibu tinggal masukkan misalnya contoh kita link YouTube, kita buka YouTube-nya dulu. Misalnya, Bu, yang tadi untuk meringankan belajar misalnya sholat jenazah, contoh nih nggak pelajaran lain ya, nggak saya apain ya, contoh Bu, kita link. Nah, kita ambil aja linknya, contoh kita masukkan di sini. Nah, jadi ini meringankan ini, tadi saya bilang. Ini kita masukkan link di sini. Oke. Nah, udah masuk. Jadi nggak perlu, jadi agak ringan ini, Bu. Tak perlu posting lagi. Jadi ini contoh nih yang pembelajaran lain biar tata cara sholat ya jenazah contohnya ya kan. Itu contohnya. Ini pelajaran lain ya, misalnya seperti itu. Nah, bisa kita tampilkan nih di sini. Nah, jadi anak-anak bisa mengecek juga langsung. Ini anak-anak materi kita di sini. Jadi bisa kita lihat langsung, bisa tonton langsung. Nah, ini agak meringankan. Memang kalau kapasitasnya lumayan besar. Nah, di sini. Dan Ibu bisa nanti kasih clue-cluenya di sini, tulisannya apa, tugasnya misalnya. Tolong Ananda praktekkan istilah itu ya. Nah, tolong Ananda praktikan itu ya. Nah, contoh seperti itu. Kita langsung update. Nah, sudah ada tulis. Tolong Ananda praktekkan. Nah, jadi pelajaran apapun bisa ya ditampilkan di sini. Nanti Spotify juga sama, nanti tinggal kirim aja linknya. Misalnya ada di situ untuk belajar bahasa Prancis bisa juga. Dan akun-akun sosmed yang lain bisa juga ditampilkan di sini. Jadi banyak yang kita bisa tampilkan di sini. Jadi itulah kelebihan dari Padlet. Beda dengan Google Classroom, mungkin Google Classroom dia tidak bisa langsung melihat video tadi, cuma hanya link-link aja kalau dia cuma sama tinggal kalau di Google Classroom cuma menampilkan file-file aja yang selama ini di share ke apa. Jadi lebih puas di Padlet ini kita bisa lihat langsung gambarnya, jadi bisa kita lihat beberapa siswa yang mengumpulkan. Nah, itu kelebihan daripada Google Classroom. Nah, ini dan media yang lain, dan sebenarnya ini banyak saya udah cek semua, ada media-media yang lain, cuma saya lihat Padlet ini lebih mudah, lebih gampang untuk diaplikasikan dan menyenangkan juga. Saya kira menyenangkan karena apa? Kita bisa melihat hasil karya anak langsung di situ. Nah, termasuk dari pembelajaran bahasa Prancis untuk ekspresi yang oral, karena ini penting sekali ekspresi yang oral. Jadi ngomongnya mereka itu benar apa enggak, pronunciation-nya benar apa enggak, kita bisa nilai di situ. Jadi kita kritik langsung di situ ya. Jadi anak tolong kritikannya kamu lihat di situ. Nah, jadi bisa kita kalau di mungkin satu-satu, kalau di WhatsApp itu kan ribet ya Bu ya. Satu-satu saya ngetik itu waduh ya. Belum nanti ada message dari dari kawan kita atau kawan guru nanti, belum lagi di grup lagi kita baca, ribet kali nanti. Itu akan menyulitkan ya kalau ngirimnya. Dengan ini sebenarnya memudahkan. Ini saya bilang aplikasi ini termasuk memudahkan kita dalam penilaian sebenarnya dan evaluasi, dan pengajaran juga lebih memudahkan juga. Jadi video Ibu, tutorial Ibu bisa tampilkan di sini. Jadi anak bisa belajar. Nah, nanti kita bisa ngecek satu-satu. Mereka tinggal scan barcode nanti ya. Nah, itu linknya. Jadi itu aja untuk contoh yang lain. Oke. Jadi itu Wi untuk penjelasannya.
kesempatan lagi. Mungkin satu kali ada satu komentar di kolom chat. Vous pouvez écrire comment l'étape de faire un Padlet. Vous partagez l'étape. Est-ce que vous compris? Vous avez bien compris, Surya? Ya, Il y a une question. ya. Vous pouvez écrire l'étape de pressement. Comment pour faire un Padlet? 1, 2, 3. Comment l'étape? Membuat tablet, Ya. Écrire encore pour un resume. membuat nulis ya, C'est ça. Oke, bagaimana tadi menulis juga ya? Nanti kita praktek coba menulis. Ya, kita buat lagi. Nah, tinggal ya di sini ada menggambar juga bisa, Bu. Jadi, nah contoh kita gambar apa tulisan. Nah, ini bisa kita contohkan. Misalnya menebak, istilah menebak gambar apa, istilah itu bisa juga ya, misalnya. Atau misalnya tebak kosakata mungkin. Misalnya dimulai dengan huruf apa namanya, misalnya ini ya, ini sebuah kata kerja, nah kan, ya ini seperti ini contohnya ya. Nah, tebak ini ya. Ups, ya. Ya, kele. Nah, bisa nih untuk kosakata mungkin kele leper B nih, apa kata kerja apa nih? Ya, bisa kalian bisa tahu ya ini apa nih? Ya, kata kerja kele leper B nih. Nah, bisa jawab mungkin nanti siswa-siswanya menjawab nanti berapa ini contoh menulis ya, bisa dipraktikkan. Jadi ini Padlet ini sangat berguna sekali untuk berbagai macam apa namanya materi di sini. Nah, bisa dilihat. Audio juga kita bisa gunakan juga. Ini misalnya contoh. Ya. Ini audionya mungkin agak bermasalah. Nah, bisa juga nih menampilkan website juga nanti, website contoh. Misalnya contoh kita misalnya learn French misalnya gitu ya. Nah, ini
Ini saya contoh aja nih untuk Learn Friends. Kita bisa tampilkan nah, contoh nih aplikasi ya. Simak di website ini ya, gitu. Nah, jadi kita lihat bisa nih, ini langsung jadi kita masukkan alamat websitenya ya. Untuk rekam juga tadi audio rekam, nah ini udah bisa audio rekam, bisa kita rekam langsung. Nah ini suara kita, jadi allez les lycéens, allez pratiquer parler français ya. Le verbe misalnya le verbe les animaux, allez pratiquer. Nah itu contohnya. Contoh praktekan ya. Nah ini contoh. Oke, ya. Ini contoh aja untuk apa? Menampilkan. Nah, ini audionya. Jadi anak-anak bisa menampilkan audio tadi. Oke, jadi itu sedikit ya. Bisa sebenarnya banyak yang bisa ditampilkan di dalam aplikasi ini sebenarnya. Memang materinya memang panjang sebenarnya. Kalau kita praktekkan ini waktunya tidak cukup ya, bisa sampai 1 jam sebenarnya kalau praktikannya. Ya. Karena harus persiapin materi yang banyak sebenarnya di dalam aplikasi ini sebenarnya. Kita harus persiapkan dulu. Mais c'est ça très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Suryo. Oui, Riang. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan materi dari Monsieur Suryo tentang bagaimana penggunaan Padlet untuk meningkatkan keterampilan berbicara, kemampuan berbicara bahasa Prancis, dan ini bisa insya Allah bisa diaplikasikan untuk mata pelajaran yang lain juga. Tinggal dikondisikan kira-kira pokok bahasan apa yang akan digunakan untuk menggunakan aplikasi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah acara pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Ilyas LC MPD. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى جميع الآمال المرجوة لسعادتي في حياتنا الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم عظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في اجتماعنا الافراد هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا عسرا الا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن ترزقنا رزقك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا
من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل لكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم اجعلنا أهلنا وابناءنا وذرياتنا وتلامذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الطير وأهل الطغيان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ilyas yang telah memimpin untuk membacakan doa pada webinar kita malam hari ini. Semoga semua yang hadir pada kesempatan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang telah di-share itu insya Allah bisa amal jariah teman-teman yang sudah hadir, insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Dr. atas supportnya kepada kami, Ibu Neng Lani, Pak Lukman, Pak Syarif, para panitia dari PJ Bahasa Internasional, ketua kami Bapak Seprion, dan semua petugas yang telah bertugas pada hari ini. Saya Herminingsi selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.